Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai kelanjutan materi matriks di pekan sebelumnya, yaitu belajar mengenai operasi matriks. Nanti itu meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan mudah dan kita selalu dalam keadaan sehat. Kita ke topik yang pertama, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Konsep dasarnya, dua matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan ketika ordonya itu sama. Ordo kedua matriks itu sama, artinya jumlah barisnya sama, jumlah kolomnya juga sama. Nah, yang dijumlahkan dan dikurangkan itu yang mana? Yang kita operasikan, yang kita jumlahkan dan kurangkan itu yang elemen-elemennya itu yang seletak. Atau yang posisinya yang seletak itu yang kita jumlahkan dan kurangkan. Ini sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya, contoh untuk penjumlahan matriks. Kalau kita lihat, ini jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, yaitu ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Yang kita jumlahkan itu yang seletak. Yang seletak berarti A itu seletak dengan E, B seletak dengan F, C dengan G, dan D dengan H. Ya sudah, berarti kita jumlahkan, ini masing-masing A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, dan seterusnya. Nah, jadinya seperti ini. Contoh kedua, jelas matriks pertama dan matriks kedua ini jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Karena sama, berarti bisa kita operasikan. Kita operasikan ya, bareng-bareng. Buat tanda kurung. Berarti 2 ditambah dengan 3. 2 ditambah dengan 3, kemudian min 3 ditambah dengan 1, min 3 ditambah 1, kemudian 1 ditambah 2, 0 ditambah 2, selanjutnya 2 ditambah min 3, berarti sama saja 2 min 3. Kemudian min 5 ditambah 5. Kita operasikan masing-masing. 2 tambah 3 berarti 5. Min 3 tambah 1 berarti min 2. 1 tambah 2 berarti 3. 0 tambah 2 berarti 2. 2 min 3 berarti min 1. Min 5 tambah 5 berarti 0. Untuk contoh yang ketiga, ini kalau kalian lihat, ini itu jelas ordonya itu berbeda antara matriks depan dan matriks yang belakang. Karena ordonya berbeda, berarti tidak bisa dioperasikan atau tidak terdefinisi. Contoh selanjutnya yaitu mengenai pengurangan matriks. Nah, ini kalau mengoperasikan ini juga sama konsepnya. Karena ini ordonya sama, ini kalau kita lihat ini kan barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Yang belakang juga barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Berarti bisa dioperasikan, ya sudah tinggal kita operasikan saja. Operasikan yang seletak, berarti 2 dikurangi 3. Kemudian min 3, min 2. Selanjutnya itu 5 dikurangi 1. Berarti kita operasikan masing-masing. 2 kurangi 3 berarti min 1. Min 3 min 2 berarti min 3 plus 2 berarti min 1. 5 dikurangi 1 berarti 4. Kemudian contoh kedua. Nah, ini juga karena sudah ordernya sama bisa kita operasikan. Ini langsung kita hitung saja, bisa tidak ya kalian? Saya tuliskan dulu. 3 min 2. Terus min 2 min 3. Terus 5 min 4. Selanjutnya 1 min 2. Berarti hasilnya 5 min 5, 1 dan min 1. Kemudian yang ketiga, yaitu ini juga sama, berarti bisa kita operasikan. 3 min 2
kemudian 2, min 1, kemudian min 1, min 1, min 1, min 3, 0 kurangi 2, 3, min 2. Bagian depan pasti yang selalu matriks depan ini. Bagian belakang pasti matriks yang belakang. Min 2, 1, 2, min 1, 3, min 2. Tinggal kita hitung. Berarti sini 5, sini 3, sini min 2, ini min 4, ini min 2, dan yang ini 5. Kemudian topik yang kedua yaitu perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu ya maksudnya bilangan bulat biasa. Nah, konsep dasarnya perkalian matriks M dengan skalar K dituliskan seperti ini, K kali M, adalah sebuah matriks yang dibentuk dengan mengalikan setiap elemen, setiap anggota yang ada di matriks M dengan bilangan K. Ini sifat-sifatnya. Ini sekalian dalam bentuk penjumlahan pengurangan ya. Kita akan mencari yang bagian A dulu. Nah, 3A dikurangi 2B. Sudah tinggal kita tuliskan saja A-nya berarti ini, masukkan ke sini, ini B-nya. Kemudian 3 itu masing-masing dikalikan dengan yang ada di dalam. 3 kali min 1, kali 3 kali min 2, dan kali 1. Yang ini juga 2 kali 2, 2 kali 6, 2 kali min 3, 2 kali 4, dan dimasukkan ke dalam matriksnya. Berarti hasilnya ini. Min 3, min 6, 9, 3, yang ini 4, min 6, 12, dan 8. Kemudian tinggal kita lakukan operasi pengurangan. Seperti konsep di slide sebelumnya ya untuk pengurangan. Nah, diperoleh hasilnya ini. Min 7, min 18, 15, dan min 5. Kemudian yang kedua, 2A ditambah setengah kali B transpose. Berarti kita perlu nanti mencari transposnya dulu. Ini sudah saya tulis ya sesuai yang diminta. A-nya saya ganti ini, B-nya saya ganti ini. Kemudian kita transpose terlebih dahulu. Ingat transpose itu artinya merubah baris menjadi kolom. Menukar baris menjadi kolom. Kemudian ini kita operasikan masing-masing. 2 dikalikan ke masing-masing ini. Setengah juga. Nah, setengah juga dikalikan. Diperoleh hasilnya seperti ini. Min 2, min 4, 6, dan 2. Yang ini setengah kali 2 berarti 1. Setengah kali min 3 tidak bisa bilangan bulat, bentuk pecahan ya. Min 3 per 2. Setengah kali 6 berarti 3. Setengah kali 4 berarti 2. Kemudian kita operasikan sesuai konsep sebelumnya. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya ini. Kemudian yang bagian C. Ingat, matriks I itu apa? I itu menyatakan identitas. Karena ini matriksnya ada di matriks persegi 2 kali 2, maka matriks identitasnya adalah seperti ini. Sudah ada di pertemuan sebelumnya. Nah, tinggal kita substitusi saja, A-nya kita pakai ini. Kemudian 2-nya saya masukkan, 2 kali 1, 2 kali 0, 2 kali 0, 2 kali 1. Hasilnya ini tinggal operasi pengurangan. Nah, diperoleh seperti ini. Kemudian yang bagian D, yang ditanya itu matriks X, berarti kita mau disubstitusi langsung boleh, mau dipindah ruas dulu boleh, biar X sendirian di ruas kiri. Nah, saya memakai biar X sendirian dulu di ruas kiri, maka A-nya saya pindah ke belakang, kemudian 3-nya juga saya pindah menjadi pembagian. Kemudian B dan A saya substitusi. Setelah disubstitusi, kita kalikan ini dulu. 4 kali 2, 4 kali 6, kali min 3, kali 4. Maka diperoleh hasilnya ini. Nah, jangan dikali sepertiga dulu, tapi dioperasikan dulu. Yang ini kita operasikan dulu. Diperoleh hasilnya seperti ini ya. Nah, tinggal sepertiganya dimasukkan. Sepertiga kali 9 kali 26 kali 15 kali 15. Diperoleh hasilnya seperti ini.
Nah, bagian ini sepertiga kali 26 kan 26/3 tidak bisa bilangan bulat berarti menjadi pecahan campuran. Topik yang ketiga yaitu perkalian dua matriks. Ini konsep dasarnya. Jika matriks berordo M kali N dan B berordo N kali P dan matriks A ini dikalikan dengan B, maka diperoleh matriks hasilnya itu seperti ini ordonya. M dikali P. N-nya itu berarti hilang menjadi M dikali P. Nah, perkalian dua matriks itu bisa dilakukan jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Ini kalau kalian lihat, ini kan kok menyatakan kolom matriks A, ini menyatakan baris matriks B. Nah, ini sama-sama N berarti bisa dioperasikan menjadi matriksnya nanti diperoleh hasilnya berordo M kali P. Nah, tapi ketika kalian memperoleh soal, ternyata banyak kolom matriks A itu tidak sama dengan banyak baris matriks B, maka tidak perlu dioperasikan, langsung kalian tulis hasilnya itu tidak terdefinisi. Untuk sifat-sifat perkalian matriks itu ini ya. Ini, matriks AB itu tidak sama dengan matriks BA. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Ini kalau kita analisis dulu ya, ini berarti barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Ini barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Berarti nanti ini bisa dioperasikan karena kolom barisnya ini sama, berarti nanti hasil matriksnya itu ordonya 1 kali 1. Nah, kita tinggal mengalihkan saja bagaimana cara mengalihkannya. Cara operasi perkalian matriks itu konsepnya itu baris dikalikan dengan kolom. Ini karena hanya ada satu masing-masing berarti mudah ya. Baris pertama kali dengan kolom pertama. Nanti kalau baris kolomnya ada lebih dari satu berarti baris pertama kali kolom kedua dan selanjutnya. Setelah kolom itu selesai, di baris pertama selesai, kita pindah ke baris kedua. Nanti saya perjelas di contoh soal selanjutnya. Kita ke contoh soal ini dulu. Nah, cara operasinya perhatikan baik-baik ya. 2 dikali min 5, berarti diperoleh hasilnya min 10. Ini ditambah. Ditambahnya apa? Min 3 kali 2, berarti min 6. Ditambah lagi, ditambahnya apa lagi? Ditambahnya 0 kali min 2, berarti hasilnya 0. Dikurung tutup. Kenapa dikurung tutup? Karena kalau kita mau operasikan ke kolom selanjutnya sudah tidak ada. Berarti ini sudah mentok. Mau dioperasikan di baris selanjutnya juga sudah tidak ada. Artinya ya hasilnya ini. Tapi ini belum selesai karena kita perlu mengoperasikan, kita perlu menjumlahkan. Hasilnya berapa ini? Min 10 tambah min 16 ditambah 0. Berarti hasilnya min 16. Nah, diperoleh hasilnya matriks 1 kali 1 yaitu min 16. Barisnya 1, kolomnya juga 1. Kemudian, yang selanjutnya. Kita analisis dulu. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Ini barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Kalau kita operasikan berarti jelas hasilnya matriks 3 kali 3. Berarti ini ya. Ingat konsepnya itu baris ke kolom. Baris kolom, baris kolom, baris kolom. Nah, yang pertama, baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Berarti 2 kali min 5, hasilnya min 10. Baris pertama kan sudah tidak ada lagi ya elemennya karena hanya 2. Berarti kita ke kolom kedua. Kolom pertama sudah beres, kita ke kolom kedua. 2 dikali dengan 2 berarti 4. Kemudian 2 dikali dengan min 2. Hasilnya min 4.
Mungkin ada yang tanya, Bu, kok yang atas ini ada plus-plusnya, yang atas ada plus-plusnya, yang bawah tidak? Ya jelas tidak, karena kalau yang atas ini kita masih mengoperasikan di baris yang sama dan kolomnya sama. Kalau yang ini tadi barisnya sama, baris satu semua, tapi kolomnya kan beda-beda. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Nah, ini menyatakan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Gitu ya, semoga paham. Kalau bingung silahkan diulang. Kemudian baris pertama ini sudah beres, kita ke baris kedua. Kita pakai min 3. Min 3-nya kali min 5, berarti 15. Kemudian min 3 kali 2 berarti min 6. Kemudian min 3 kali min 2 berarti 6. Sudah beres ya baris kedua di sini. Kita ke baris ketiga. 0 kalikan dengan ini. Semuanya. Berarti jelas hasilnya 0, 0, 0. Nah, ini hasilnya. Matriks 3 kali 3. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, ini. Boleh kita analisis dulu. Barisnya 1 kali 2. Kolomnya ada 2. Yang ini barisnya ada 3. Kolomnya ada 1. Ternyata diperoleh kolom dan baris ini beda. Berarti jelas tidak terdefinisi. Tidak bisa kita operasikan. Contoh selanjutnya agar bisa lebih memperjelas. Mungkin kalau yang baris 1, kolom 1 malah kalian bingung, tapi dengan baris yang lumayan banyak semoga bisa paham. Ini bisa kita analisis dulu, atau kalau kalian mau langsung mengoperasikan juga bisa. Cuman kalau biar tidak terlalu panjang, ternyata nanti sudah dioperasikan tapi ternyata tidak terdefinisi, kan eman-eman waktunya. Nah, ini akan lebih baik kalau kita analisis terlebih dahulu. Ini barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 4. Berarti jelas bisa dioperasikan ini ya. Artinya nanti diperoleh matriks hasilnya itu ordonya itu 3 kali 4. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Cara mengoperasikannya bagaimana? Ini perhatikan ya. Kita ke baris pertama terlebih dahulu. Baris pertama kita kalikan ke masing-masing kolom ini. Cara mengalikannya adalah setiap elemennya dikalikan dengan ini. Sesuai ini, baris pertama dengan ini. Elemen ini dengan ini. 2 kali 1 berarti 2 ditambah 1 kali 2. Nah, kemudian kita ke ini tadi yang baris kolom pertama ya. Kemudian kita ke kolom kedua. Kolom kedua berarti 2 dikali min 1 berarti hasilnya min 2 ditambah 2 kali 1 berarti hasilnya 2. Kemudian kita ke kolom ketiga. Berarti hasilnya 2 kali 0 berarti 0. Ya. 2 kali 0 berarti hasilnya 0. Kemudian 1 kali 2 berarti hasilnya 2. Ternyata masih ada kolom lagi. Kita kalikan ke kolom yang terakhir. 2 dikali 1 berarti 2. Ini 1 dikali 0 berarti 0. Nah, gitu ya, paham ya? Nah, karena sudah tidak ada kolom lagi, berarti sudah beres. Yang baris atas sudah beres. Kita ke baris yang kedua. Nah, ini bagian atas saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ketika kita sudah beres di baris pertama, kita ke baris kedua. Ini ya, 1, 0. Sama, kalikan dengan masing-masing ini. Nah, kalikan dengan masing-masing ini. Yang pertama, 1 kali 1. Untuk yang kolom pertama ya. Kolom pertama letakkan di sini, kedua letakkan di sini, 3 sini, 4 sini. Berarti 1 kali 1 hasilnya 1 tambah 0 kali 2 hasilnya 0. Ini 1 kali min 1 tambah 0. Yang ini
Berarti 1 kali 0, 0 tambah 0 kali 2 juga 0. Yang paling belakang 1 kali 1 ditambah 0 kali 0. Nah, baris kedua sudah beres karena sudah ini kolomnya sudah tidak ada lagi. Kita ke baris ketiga. Baris ketiga berarti, ya ini saya hapus dulu. Nah, kita ke baris ketiga. Kita ke baris ketiga. Oh, ini saya jadikan pensil dulu. Baris ketiga. Kalikan dengan ini, kemudian ini, dan ini. Konsep mengalikannya sama ya, min 1 dengan 1, nanti 2 dengan 2. Berarti hasilnya min 1 ditambah 4, kemudian 1 ditambah 2, kemudian 0 ditambah 4, kemudian min 1 ditambah 0. Artinya elemen pertama dengan yang pertama, kedua dengan kedua. Ini elemen pertama dengan yang pertama, yang kedua dengan yang kedua. Nah, ini tinggal kita operasikan saja hasilnya. Berarti 4, 0, 2, 2, sini 1, sini min 1, sini 0, sini 1, sini 3, ini 3, ini 4, ini min 1. Nah, hasilnya jelas ini. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Sudah sesuai. Kemudian contoh selanjutnya. Nah ini. Matriks yang ini itu 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. Sama berarti bisa dioperasikan dan hasilnya juga 2 kali 2. Kita operasikan. Baris pertama dengan kolom pertama berarti min 1 kali 0 berarti 0. Baris pertama dengan kolom pertama ya. Min 1 kali 0, berarti 0 ditambah 6 kali 1. Kemudian dengan kolom kedua, berarti min 1 kali 3, hasilnya min 3 ditambah 6 kali 7, 42. Kemudian, baris kedua dengan kolom pertama, berarti 5 kali 0, berarti 0 ditambah 2 kali 1, hasilnya 2. Yang belakang dikalikan dengan kolom kedua, baris kedua dengan kolom kedua, 5 kali 3, 15, ditambah 2 kali 7, berarti 14. Artinya diperoleh hasilnya, sini 6, sini berarti 39 ya, sini 2, sini 29. Contoh selanjutnya, ada matriks A dan matriks B, diminta menentukan hasil dari B kali A dan hasil dari matriks C yang didefinisikan yaitu A dikalikan B transpos. Ya, kita ke bagian pertama. Matriks B kali A saya masukkan di sini. Ini kalau kita lihat, ini jelas ya, ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Yang ini juga sama, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kolom matriks pertama berbeda dengan baris matriks kedua, berarti tidak terdefinisi. Jelas sekali ya. Kemudian yang kedua, matriks C itu A kali B transpos. Berarti kita tulis saja dulu, B-nya kita transpos. Yang tadinya baris menjadi kolom. Ini baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, tinggal kita kalikan. Cara mengalikannya sama dengan contoh soal sebelumnya ya. 3 kali 1, ini coba kita bahas bersama ya, di sini saja ya. Berarti, kita analisis dulu juga bisa, tanpa dianalisis juga bisa. Langsung dihitung juga tidak masalah. Ini bisa kita analisis dulu, ini 2 kali 3, ini 3 kali 2. Berarti nanti hasilnya jelas 2 kali 2. Nah, kita hitung baris pertama dengan kolom pertama. Berarti 3 ditambah 0 min 4. Dengan kolom kedua, 3 tambah 0 min 4 tahu dari mana? 3 kali 1 ketemu 3. 1 kali 0 ketemu 0. 4 kali min 1 ketemu min 4. Kemudian kalikan dengan kolom kedua,
berarti min 9 tambah 1 tambah 4 kali 4, 16. Kemudian baris kedua dengan kolom pertama. 2 kali 1 berarti 2, 0 kali 0 berarti 0, 1 kali min 1 berarti min 1. Dengan kolom kedua, baris kedua dengan kolom kedua, hasilnya berarti 2 kali min 3 berarti min 6, 0 kali 1 berarti 1, 1 kali 4 berarti 4. Nah, tinggal kita jumlahkan masing-masing. Berarti hasilnya min 1, sini 8 ya. Sini 1, sini min 1. Iya, ternyata tadi ada kesalahan sedikit di bagian sini ya. Nah, ini karena saya kurang teliti, bisa ada kesalahan juga. Nanti kalian kalau menghitungnya lebih teliti ya, ini. 2 kali min 3 itu min 6, 0 kali 1 saya tulis 1, padahal harusnya 0. Nah, min 6 tambah 0 tambah 4, berarti harusnya hasilnya min 2. Nah, jika ada kesalahan lagi, monggo bisa dikoreksi. Contoh selanjutnya, ada dua matriks A dan B, diminta menentukan AB dan BA. AB berarti ini seperti ini. Jelas bisa dioperasikan ya, karena kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Ini 2 kali 2, yang ini 2 kali 3. Nanti hasilnya berarti matriks 2 kali 3. Nah, ini matriks 2 kali 3. Akan kita operasikan baris pertama dengan kolom pertama, berarti min 1 kali 4 berarti min 4, 6 kali min 2 berarti min 12. Kemudian kalikan dengan kolom kedua. Min 1 kali 0 berarti 0, 6 kali 3, 18. Dengan kolom kedua, min 1 kali 1 berarti min 1, 6 kali 3 berarti 18. Kemudian baris kedua, karena ini sudah tidak ada kolom lagi, kita ke baris kedua. Dengan kolom pertama, 5 kali 4 berarti 20, 2 kali min 2 berarti min 4. Kemudian dengan baris kedua, kolom kedua, 5 kali 0 berarti 0, tambah 2 kali 3 berarti 6. Kemudian dengan kolom ketiga, 5 kali 1 berarti 5, ditambah 2 kali 3 berarti 6. Hasilnya diperoleh min 16, 18, ini 17, yang ini berarti 16, ini 6, yang ini 11. Ya, sudah diperoleh hasil untuk AB itu seperti ini. Kemudian kita akan mencari yang BA. Kita substitusi B dan A. Dan kalau kita lihat, ternyata ini punya baris 2, kolom 3, dan yang ini punya baris 2, kolom 2. Jelas beda ya kolom matriks pertama dan baris matriks kedua. Berarti artinya matriks BA itu tidak terdefinisi. Selanjutnya kita ke topik yang keempat, yaitu perpangkatan matriks persegi. Matriks persegi ingat ya, baris dan kolomnya itu sama. Ya, hampir sama dengan sifat seperti kalian bilangan berpangkat, cuman karena ini faktor jadi karena ini matriks jadi bentuknya seperti ini, perkalian matriks. Misal ada matriks A itu 1, 1, 3, 2, diminta mencari A pangkat 2 dan A pangkat 3. Ingat, A pangkat 2 dan A pangkat 3 itu ini tetap menggunakan konsep perkalian matriks, bukan dikuadratkan biasa. Bukan 1 kali 1, 1 kuadrat. Nanti misal A kuadrat jadinya 1194 itu tidak ya. Mungkin akan ada matriks yang seperti itu. Tapi konsep perkaliannya itu bukan menggunakan seperti bilangan kuadrat biasa, tapi tetap menggunakan perkalian matriks. Nah, seperti ini nih. 1 kali 1 berarti 1 ditambah 1 kali 3. Udah bisa lah ya, sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Nah, hasilnya tuh ini 4397. Bukan 1194. Tapi hasilnya itu bisa beda, tapi juga bisa sama. Nah, A pangkat 3 ya sudah, kan sama saja A pangkat 2 kali A. A pangkat 2 kita sudah peroleh dikalikan dengan A.
Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian topik kelima kita tadi sudah ada contoh soal, tapi ini lebih ke contoh soal yang merupakan perpaduan materi pertemuan hari ini dengan pertemuan sebelumnya. Nah, contohnya misal diketahui ini. Ada pernyataan seperti ini diminta mencari nilai Y min X berapa. Nah, ini kan berarti kalian perlu menggunakan konsep operasi penjumlahan pengurangan dan menggunakan konsep kesamaan matriks. Nah, kita selesaikan. Nah, duanya kita kalikan dulu ke bagian matriksnya. Diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, ini. Masing-masing jadinya seperti ini ya. Kemudian tinggal kita operasikan dulu yang bagian depan yang seletak kita letakkan jadi satu. Nah, ini ya jadinya yang bisa kita operasikan. Ini min 1 tambah 6 bisa menjadi hasilnya berarti 5. Kemudian 4 kurangi 2 berarti 2. Ini 9 kurangi 4. Saya hapus saja ya jadi 5. Nah, kemudian X tambah 2X menjadi 3X. Ini jadi Y. 3X plus Y. Artinya, yang seletak itu sama. 2 sama dengan 2. 5 sama dengan 5. 2X plus 5 sama dengan 1. 3X plus Y sama dengan 3. Nah, kita tinggal mencari nilai X dan Y-nya. Kita menggunakan yang atas ini dulu saja, yang lebih mudah karena hanya ada satu variabel. Jelas diperoleh nilai X-nya itu sama dengan min 2. Tinggal disubstitusi ke yang kedua, 3X plus Y sama dengan 3. X-nya ganti min 2. Iya betul, min 2. 3 kali min 2 berarti min 6. Diperoleh hasilnya Y sama dengan 9. Berarti nilai Y min X berarti sama saja 9 min 2. Hasilnya 11. Nah, kita ke contoh terakhir untuk materi hari ini. Ini hampir sama dengan contoh soal sebelumnya, hanya saja ini dalam bentuk perkalian. Nah, ini berarti tinggal kita kalikan saja yang ada di sini. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Berarti hasilnya ini saya beri kurung dulu, 4x min 5 ditambah 4 kali 2 berarti 8. Kalikan dengan kolom kedua berarti min x min 5 ditambah 4y min 1. Kemudian baris kedua kalikan dengan kolom pertama berarti min 20 ditambah 4. Kalikan dengan kolom kedua berarti min 5 kali min 1 berarti 5 ditambah 2 kalikan Y min 1. Nah, saya tulis lagi. Selanjutnya berarti tinggal kalian operasikan saja. Ini operasi aljabar biasa. Nah, ini agar lebih jelas ini oret-oretannya saya hapus ya. Saya ganti dengan bentuk ketikan saja. Nah, ini sama persis dengan yang tadi saya tulis. Tinggal kita operasikan saja masing-masing 4 kali X, 4 kali min 5, ini juga. Nah, yang ini bagian bawah juga. Nah, hasilnya diperoleh seperti ini. Yang bisa kita jumlahkan dulu. Karena ini sudah mentok, berarti tinggal kita mencari X dan Y-nya. Kita punya 3 kesamaan ini yang masih ada variabel, tapi akan lebih mudah yang hanya terdapat satu variabel. Berarti kita lebih mudah pakai ini dan yang ini. Nah, untuk mencari X saya pakai yang atas, diperoleh X-nya hasilnya 3, dan Y saya pakai yang ini, diperoleh Y-nya hasilnya 1. Maka jelas diperoleh hubungan dari X dan Y, ini X-nya 3, Y-nya 1. Berarti kan sama saja, X itu sama dengan 3Y. 3 kali 1 kan ketemu 3. Maka diperoleh X sama dengan 3Y. Nah, apakah Anda sudah memahami materi ini? Jika masih bingung, silahkan segera bertanya. Bisa melalui Japri, bisa melalui WAG. Terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat.